Setelah Mang Warno duduk, wanita itu pun meminta satu permintaan kepada Mang Warno, yang dimana menurut penuturan Mang Warno permintaan itu agak aneh. Bapak bisa nggak memindahkan rumah saya? Emang rumah Neng di mana? Kata Mang Warno ketika itu. Rumah saya di sana. Jadi wanita itu nunjuk ke mes para pekerja. Rumah saya di sana. Pikir Mang Warno, rumahnya itu di desa yang di belakang mes itu ada desa, lumayan cukup jauh. Pikirnya di sana. Maksudnya gimana? Ya, rumah saya di sana. Ada 3 rumah lagi yang belum pindah di sana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, Lucky Lovers, kembali lagi bersama saya Lucky Revolver dalam acara Lucky Revolver Vlog. Jadi pada video kali ini kembali saya akan menceritakan suatu kisah mistis, kisah misteri atau kisah horor, yang dimana kejadian ini baru-baru ini ya, kejadian ini kurang lebih terjadi pada 2022-an lah ya, 2021-2022. Kejadian ini saya dapat dari seseorang yang bernama Mang Warno. Mang Warno ini berasal dari sebuah desa yang ada di kota Kerawang lah ya, gak usah disebutkan desanya lah ya. Yang dimana ketika itu di kota Kerawang ini, desanya yang ditempati Mang Warno ini terlintasi oleh proyek kereta api cepat gitu. Jadi ada satu program pemerintah pada tahun tersebut gitu ya, yang dimana program pemerintah tersebut mengadakan proyek kereta api cepat lah. Jadi di kota Kerawang, di desanya tempat Mang Warno ini tinggal, ini desanya ini terlintasi, sebagian desanya lah ya, terlintasi oleh proyek kereta api cepat tersebut gitu ya. Yang dimana di desa Mang Warno ini terdapat sebuah pemakaman umum, dan ketika itu pemakaman umum tersebut kena jalur kereta api cepat, yang dimana dengan sangat terpaksa ya, akhirnya pemakaman umum tersebut dibongkar lah, dipindahkan lah makam-makam yang ada di sana. Kurang lebih udah puluhan lah makamnya, itu puluhan lah ya, ada sekitar 30, 40, 50 makam dipindahkan atau dipindahkan ke tempat yang telah disediakan lagi gitu ya, kayak gitu. Dan ketika itu ada 3 makam yang tidak terpindahkan gitu. Jadi 3 makam itu gundukannya itu udah nggak ada, udah rata dengan tanah lah, terus patoknya hilang atau gimana lah, sehingga atas adanya keterlambatan pemindahan makam tersebut, 3 makam tersebut ya, banyaklah gangguan-gangguan atau teror-teror yang dialami oleh warga maupun pekerja yang ada di pengerjaan kereta api cepat tersebut gitu ya. Oke, Lucky Lovers ya, sebelum lanjut ke ceritanya,
Mungkin bagi Lucky Lover semua yang belum subscribe, subscribe dulu lah ya, untuk menambah saya semangat lah ya membuat konten-konten selanjutnya. Dan yang udah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah ya. Semoga yang sudah subscribe dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin kita lanjut ke ceritanya Lucky Lovers ya. Jadi ketika itu di desanya Mang Warno ini terdapat sebuah makam umum lah ya, pemakaman umum, yang dimana ketika itu makamnya ini cukup banyak Lucky Lovers ya. Kena jalur kereta cepat ketika itu, yang dimana ketika itu terpaksa lah makam-makam tersebut dipindah dan ada lahan baru gitu ya, lahan pemakaman baru untuk memindahkan jenazah-jenazah yang ada di pemakaman umum yang terkena jalur kereta api cepat tersebut. Singkat cerita, warga pun gotong royong ketika itu ya, gotong royong menggali-gali makam ini ya, makam yang udah lama itu digali. Ada tengkorak, lihat namanya, bisa namanya si A, masukin, dipindahkanlah ke tempat yang baru, ke tempat pemakaman yang baru ketika itu. Singkat cerita, sudahlah ketika itu pemindahan makam tersebut dilakukan, dan makam pun ketika itu beres semua dipindahkan lah ya, beres semua dipindahkan. Akhirnya mulailah ketika itu pengerjaan bagian-bagian kereta cepat itu ya. Ada yang ngebangun mes, ada yang ngebangun pondasi ketika itu. Banyak pekerja ketika itu. Mang Warno ini, Lucky Lovers, Mang Warno ini rumahnya itu ada di desa A lah, di desa itu ya lah ya. Tapi Mang Warno ini ketika itu membuka sebuah warung kecil-kecilan lah ya, warung kopi. Tapi ketika itu ada juga tempat makannya, ada nyediain juga dia nasi, kopi gitu ya, gorengan. Warung kecil lah, untuk apa? Kan di sana banyak pekerja ya. Nah, Mang Warno pun ketika itu mencoba peruntungan lah ya, mencoba peruntungan di tempat itu. Bukalah warung kecil-kecilan, yang dimana alhamdulillahnya ketika itu rame lah ya. Jadi karena di sana itu jarang warung, jadi pekerja-pekerja yang mengerjakan kereta api cepat itu makannya di warung Mang Tarno gitu, Mang Warno lah gitu. Makan ngopi. Termasuk security juga banyak lah yang nginep di warungnya Mang Warno tersebut kayak gitu. Kejadian pertama ini dialami oleh Mang Warno, Lovers, yang dimana ketika itu Mang Warno ini banyak yang beli ketika itu habis maghrib. Orang-orang pun pada sholat maghrib di sana di warungnya Mang Warno ketika itu ya. Sehingga banyaklah yang beli ketika itu. Pekerja-pekerja, ada juga petani yang habis nyangkul di gunung gitu ya, datang ke warungnya Mang Warno itu. Ada security juga. Sehingga warungnya Mang Warno pun ketika itu rame lah. Dari habis maghrib ini sampai jam 10 penuh warungnya Mang Warno ini. Setelah jam setengah 11-an, sepi nih, pada bubar. Di warungnya Mang Warno ini pada bubar. Ketika itu Mang Warno ini berencana untuk membuka warung itu sampai subuh, sampai pagi lagi gitu, 24 jam lah ketika itu. Yang dimana ketika pada siang harinya dijaga oleh anaknya Mang Warno. Mang Warno ketika itu jaga malam lah di warungnya ini. Nah, kurang lebih jam sekitar setengah 12-an, Lovers, ada seorang wanita. Jadi gini ya, Mang Warno itu warungnya ini terletak di pinggir rel kereta itu, di pinggir rel kereta, yang dimana ketika itu belum jadi, belum seperti sekarang lah, baru mau direncanakan ini nanti rel ke sana, tapi pondasinya sudah ada gitu ya. Nah, warungnya Mang Warno ini didirikan di pinggir rel, tapi agak jauh dari rel lah. Dari rel ini kurang lebih 20 meteran lah, 15 meteran lah.
Ada rel juga di benteng ya, di benteng gitu kayak gitu relnya juga. Aman lah pokoknya warungnya Mang Warno, mendirikan warung di sana aman lah. Jadi posisinya itu ini warung Mang Warno ke kiri lurus kurang lebih berapa kilo gitu kan. Ke kanan lurus kurang lebih berapa kilo. Seberang jalan itu hutan. Di lokasinya warungnya Mang Warno itu di seberang jalan itu hutan. Jadi jarak desanya Mang Warno ke warungnya Mang Warno itu kalau jalan kaki itu 40 menitan lah. 40 menit sampai 1 jam kalau jalan kaki ya. 40 menit sampai 1 jam lah. Paling cepat setengah jam lah. Soalnya itu hutan itu di sana itu tanahnya tanah kehutanan lah. Nah, ketika itu pada malam itu Mang Warno ini lagi ngopi, lagi ngerokok di depan warungnya itu. Dia ngambil kursi, duduk di pinggir jalan ketika itu. Sambil lihat-lihat gitu. Ketika itu sepi sekali ketika itu. Orang pekerja udah pada tidur. Pekerja-pekerja rel kereta itu ya udah pada tidur. Disediain juga mes oleh pemerintah pekerja-pekerjanya itu. Ketika Mang Warno ini ngelihat ke sebelah kanan, dari arah hutan, itu sama-sama Mang Warno itu melihat sosok wanita yang memakai baju putih lagi jalan aja gitu kan. Dari arah hutan itu kan ada jalan kecil lah gitu ya untuk para petani yang mau menggarap lahan garapan di sana. Ada sosok wanita lagi jalan. Setelah nyampe ke jalan itu ya, jalan utama lah. Wanita tersebut belok kanan yang dimana menuju ke arah warungnya Mang Warno itu. Diliatin sama Mang Warno itu kan, diliatin wanita itu. Wanita itu agak lumayan cukup muda lah, kurang lebih umurnya 30 tahunan ketika itu penuturan Mang Warno ini. Kurang lebih 5 meter dari arah warungnya Mang Warno ini melihat wajah wanita itu cukup jelas ya. Ya, wanita itu terbilang cukup cantik katanya. Dia memakai baju putih, rambut panjang. Ketika itu Mang Warno berpikir ini setan gitu kan. Mang Warno ini berpikir ini setan. Tapi lihat ke kaki, oh kakinya napak ke tanah gitu. Tapi bukan setan ini, berarti bukan setan ini gitu kan. Ini Mang Warno pun melihat wajah wanita itu katanya cukup cantik juga gitu. Wajah wanita itu cukup cantik. Dan setelah dekat dengan warungnya Mang Warno, wanita itu melirik ke Mang Warno dan senyum gitu. Senyum wanita itu kan. Belum tutup pak, kata wanita itu. Oh belum neng, mau kemana neng malam-malam kayak gini, kata Mang Warno ketika itu. Mau ke desa. Ya jauh dong desa mah. Terus wanita itu masuk ke warungnya Mang Warno. Wanita itu masuk ke warungnya Mang Warno dan memesan kopi hitam. Penuturan Mang Warno ketika itu. Pak jual kopi, kata wanita itu. Oh ada neng, ada. Sok neng duduk, dibikinin lah kopi hitam ketika itu sama Mang Warno. Dikucek gitu kan. Ditaruh gelasnya di depan. Mang Warno pun masuk lagi ke dalam warung ya, nggak di luar lagi, masuk ke dalam warung sambil main handphone gitu kan. Ketika Mang Warno ini melirik ke arah wanita tersebut, tetap ya nggak berubah ya wajahnya, masih cantik wanita itu. Tapi pas ngelihat ke meja, itu kopi hitam udah habis. Gila nih cewek, ngopi kok cepet amat kayak gitu kan. Akhirnya si wanita itu pesen lagi satu. Pak, boleh pesen lagi satu kopinya, satu gelas lagi. Oh iya neng. Kopi apa? Kopi hitam. Dibikinin lagi oleh Mang Warno itu. Akhirnya disuguhkan lagi ke wanita itu. Yang dimana ketika itu Mang Warno penasaran, pengen lihat ini kopi ini dibuang apa diminum gitu kan. Soalnya kan kopi yang pertama ini cepat banget habisnya gitu kan. Oh ya, kopinya itu nggak pakai gula ya, kopi pahit, kopi hitam pahit.
Ketika itu Mang Warno ini pura-pura main HP ya, pura-pura main HP, tapi matanya ngelirik ke wanita itu. Yang dimana ketika itu Mang Warno ini kaget, itu kopi hitam ini masih panas di gelasnya itu masih masih ngebul ya, masih ngebul. Itu gelasnya dipegang langsung diminum sama wanita itu, langsung diminum. Lok 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 sampai habis. Di sana Mang Warno pun heran gitu, ini kok si Neng ini kok nggak kepanasan gitu. Itu paling belum 1 menit acan gitu, kopi itu masih masih ngebul lah, masih panas kopi itu. Tapi dihabiskan oleh wanita itu, dihabiskan, ditaruh lagi gelasnya tuh. Ketika itu Mang Warno lumayan agak seram juga ketika itu. Dia jaga warung sendiri. Penuturannya ketika itu gitu, jaga warung sendiri. Setelah itu habis, wanita itu mesen lagi, "Pak, 1 gelas lagi," katanya. "1 gelas lagi, Pak." Dan yang ketiga itu Mang Warno pun ketika gelasnya ini sudah jadi, kopinya ini udah jadi, dia pun mengantarkan ke wanita itu. Tangannya ini sambil bergetar gitu ya, megang megang kopi. Mang Warno itu udah feeling ini setan nih katanya. Setan nih. Minimal kuntilanak nih. Kata Mang Warno ini udah feeling ketika itu kayak gitu. Akhirnya dikasihkan lah gelas itu, gelas yang ketiga dikasihkan ke wanita itu. Akhirnya diminum lagi. Tanpa ditiupin, tanpa ini diminum lagi. Lok, 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 lok. Langsung disimpan lagi di meja. Setelah itu wanita itu berdiri dan nanya harga. "Berapa? Berapa, Pak?" Kata wanita itu. "Sekian," kata Mang Warno itu. Oh iya, dikasih ketika itu 100.000 penuturan Mang Warno ini. 100.000. Ketika mau dikembalikan, udah nggak usah, kata wanita itu. Kembaliannya ambil aja. Akhirnya udahlah Mang Warno pun, makasih Neng, makasih. Mang Warno pun duduk. Wanita itu jalan nih. Jalan langsung ke arah sebelah kiri. Jalan sama Mang Warno itu diliatin ya. Ini wanita ini mau kemana gitu kan. Neng ini malam-malam kayak gini kan. Diliatin. Akhirnya jadi gini, wanita ini masuknya ke hutan lagi. Masuknya ke hutan lagi, jadi ke jalan setapak lagi, bukan jalan utama. Belok kanan tapi bukan jalan utama, jalan setapak buat para penggarap inilah, penggarap lahan lah. Jalan setapak, masuk mobil enggak, mobil enggak masuk ketika itu. Masuk ke hutan lagi. Ngilang aja wanita itu. Mang Warno pun heran ketika itu Neng siapa katanya kan. Tapi cantik wajahnya gitu, cantik. Gak menyeramkan. Udahlah kejadian itu berlalu. Keesokan harinya biasa ya di warungnya Mang Warno pun ketika itu kumpul ya banyak para pekerja, ada security yang jajan, yang ngopi di warungnya Mang Warno. Selenting-selentingan Mang Warno itu ketika lagi ngobrol sama pekerja-pekerja, sama security, ada namanya si Mang Gio. Jadi Mang Gio ini operator beko. Ketika itu operator beko itu ekskavator ya. Ketika itu Mang Warno mendengar Mang Gio ini lagi bercerita kepada teman-temannya tentang cerita horor yang dialami oleh Mang Gio itu. Jadi katanya Mang Gio ini lagi ngegali-gali tanah gitu pakai beko itu ya, ngegali. Ketika itu posisinya malam, sekitar jam 9 jam 10. Singkat cerita bekonya itu truk mati aja ya. Sama Mang Gio ini kan dibenerin, si bekonya dibenerin, hidup lagi bekonya, udah hidup mati lagi ketika itu. Mang Gio ini penasaran, Mang Gio itu akhirnya gini, Mang Gio tuh ngomong, "Udahlah jangan ganggu, saya di sini cuma kerja," katanya kayak gitu. Setelah Mang Gio ngomong kayak gitu, Mang Gio ini mendengar ada suara tertawa seorang wanita ketika itu. Sontak kaget Mang Gio ini kan.
Dilihat ini asal suara ketawa ini di mana gitu kan, dilihat gitu. Akhirnya ketika Mang Gio ini mau masuk lagi ke bekonya, itu di dalam bekonya itu sudah ada sosok wanita. Sosok wanita, rambutnya panjang, lagi duduk di kursi bekonya itu. Bajunya baju putih, duduk aja kayak gini kan. Si si wanita itu duduk kayak gini. Mang Gio pun ketika ngebuka bekonya itu, kamu siapa? Kamu siapa? Kata Mang Gio itu. Ketika wanita itu melirik gitu, tapi mukanya tidak menyeramkan. Mukanya itu cantik katanya, kata Mang Gio ini. Pakai baju putih. Wanita itu senyum. Lagi kerja, Pak, lagi kerja. Kamu siapa, setan bukan? Kata Mang Gio itu. Ini wanita itu senyum. Saya Diah, Pak. Rumah kamu di mana? Ngapain kamu malam-malam di sini? Gitu. Tuh rumah saya di desa sebelah. Tuh dia tuh wanita itu menunjuk sebuah tempat desa. Emang di sana ada desa tapi jauh, jaraknya jauh. Itu rumah saya di desa sebelah gitu. Mang Gio pun nggak percaya itu manusia gitu ya. Itu orang nggak percaya. Mang Gio itu nutup lagi pintu bekonya, ditutup lagi gitu. Pergi aja Mang Gio tuh. Pergi manggil temennya. Ketika temennya sudah datang, diceritakanlah kejadian tersebut. Mana ada wanita malam-malam kesini, kata temannya teh kan. Nggak, udah lu kalau nggak percaya lu lihat ke beko. Ketika pintu bekonya dibuka lagi, wanita itu sudah nggak ada. Sosok wanita yang mengaku bernama Diah itu sudah nggak ada. Akhirnya Mang Gio pun pada lari. Bekonya ditinggal, pada larilah ke mes. Ketika itu jarak tempat kerja Mang Gio ini ke mes itu lumayan cukup jauh lah, ada sekitar 1 kilo. Lari ke mes, udah kerjaan selesai ketika itu. Terus di hari itu juga si Mang Warno ini mendengar juga obrolan security. Jadi di sana itu kan di warungnya Mang Warno itu kan ada pekerja, ada security yang lagi ngumpul ya. Jadi ada security ketika itu, anggaplah namanya Ebeng sama Dahlan, lagi ngobrol gitu. Jadi obrolannya terpisah ya. Si Mang Gio ngobrol dengan teman-temannya gitu. Si Ebeng ngobrol dengan teman-temannya. Ada lagi nanti warga nimbrung ngobrol dengan teman-temannya. Jadi si Mang Warno ini cuma ngedengerin aja gitu kan, Oh ini ngobrol gini, ini ngobrol ini kayak gitu. Nah jadi di obrolan security si Ebeng sama si Dahlan ini, dia itu kan security ini tugasnya nyisirin rel gitu. Takut ada yang nyuri gitu. Takut ada yang nyuri besi atau nyuri kabel kayak gitu. Ketika itu kurang lebih jam 1 malam. Si Ebeng sama Dahlan ini berdua lagi nyisirin rel aja gitu kan. Sontak ketika itu mereka kaget melihat ada seseorang yang lagi jalan di rel. Di rel kereta lagi jalan ketika itu. Lagi jalan yang dimana ketika itu pas dideketin itu adalah sosok wanita. Sama ya, memakai baju putih. Ini rambutnya panjang gitu, sepinggang. Hanya pas dideketin wanita itu cantik. Sama cantik. Ditanya-tanya ngakunya wanita itu, oh saya berasal dari desa sebelah, desa sana, nunjuk lagi. Mau kemana? Teteh mau kemana? Mau pulang katanya. Ngapain jalan lewat sini katanya. Dulu ketika itu belum dipagar ya itunya tuh ya, relnya tuh belum dipagar, masih tahap pembangunan. Ngapain jalan lewat sini? Enggak, saya pengen jalan aja di sini di rel katanya kayak gitu. Akhirnya digoda-godain lah ketika itu. Si cewek ini sama si Ebeng sama si Dahlan ini digoda-godain, ditanya udah punya cowok belum, udah nikah belum gitu. Dan ketika Ebeng dan Dahlan ini nanya nama, cewek itu tetap ngakunya saya Diah, namanya Diah gitu.
Udah aja ketika itu cewek itu keluar dari rel, terus penuturan si Ebeng sama Dahlan ini, cewek itu ke hutan masuk ke hutan ketika itu. Udah aja kejadian itu berlalu. Ada lagi kejadian yang dialami oleh warga. Kali ini warga, anggaplah namanya Dahlan sama Kiki lah ya. Dahlan sama Kiki. Nah, ketika itu warga desanya si Mang Warno ini lagi pada ngeronda. Ketika itu. Lagi duduk aja di pos-pos ronda itu ya. Nah, dari ujung jalan ketika itu si Dahlan sama Kiki ini ngelihat ini kakek-kakek lagi pegang cangkul, seolah-olah kakek-kakek itu habis dari ngegarap ini ya, biasanya itu ngegarap lahan kehutanan ya. Malam-malam gitu itu jam 11-an lah, jalan dari ujung itu kakek ini jalan. Setelah nyampe ke depan pos ronda itu, kakek-kakek itu berhenti dan bertanya kepada Dahlan sama Kiki ini, bertanya suatu tempat, Jang, kayak gini, Jang, tempat A jalannya ke mana gitu, Jang. Jadi kalau bahasa Indonesia gini, Jang, tempat A ini lewat mana, jalannya lewat mana gitu kan. Akhirnya sama Dahlan sama Kiki ini ditunjukkanlah suatu tempat yang dipertanyakan oleh si kakek-kakek itu gitu. Yang dimana ketika itu tempat itu adalah tempat pekerja kereta api itu, tempat para pekerja yang bekerja di kereta api itu, proyek kereta api itu. Akhirnya ketika itu kakek-kakek itu sama Dahlan sama Kiki itu ditawarin lah, kayak kalau tempat itu kan jauh sini itu, kayak minum dulu, ngopi dulu. Akhirnya kakek-kakek itu nimbrung lah, ngopi minum di pos ronda Dahlan sama Kiki ini. Ngopi minum gitu ya. Singkat cerita udahlah, kakek-kakek itu sudah ngopi sudah minum, mau pamitan ketika itu. Mau pamitan lah. Nah, ketika mau pamitan, kakek-kakek itu kan berjabat tangan sama Dahlan sama Kiki. Nah, pas ketika kakek-kakek itu berjabat tangan, ayo Jang, kakek mau jalan lagi gitu. Ketika Dahlan salaman sama kakek-kakek itu, salaman itu. Di sana Dahlan ini sontak kaget karena tangan kakek-kakek itu copot. Jadi pas dia salaman itu, kakek-kakeknya itu pergi, tangannya masih tertinggal ya di genggaman si Dahlan ini. Copot tangannya itu, sontak dilemparkan lah sama Dahlan, tangannya langsung pada lari gitu itu. Dahlan sama Kiki itu lari ke sana. Nah, dari ketika Dahlan sama Kiki lagi ngobrol dengan kakek-kakek itu di saung itu ya, kakek-kakek itu mengaku bernama Rohim. Kakek-kakek itu mengakunya namanya Rohim. Sudahlah, kejadian tersebut berlalu. Kita balik lagi ke Mang Warno itu. Mang Warno. Nah, di suatu malam, jadi Mang Warno ini biasa ya, ketika itu kurang lebih jam 11-an, Mang Warno itu lagi berada di warungnya, lagi sendiri aja, lagi ngopi, lagi ngerokok, duduk di kursi depan warung. Sama seperti kejadian yang pertama ya, ketika Mang Warno melihat ke arah kanan, Mang Warno kembali melihat sosok wanita yang bernama Diah itu ya. Oh, ketika itu Mang Warno belum tahu namanya. Waktu kejadian kedua ini baru dia kenalan sama cewek itu gitu ya. Sama cewek itu pun keluar dari hutan, menghampiri Mang Warno, langsung ke warungnya lagi, langsung pesan kopi hitam, nggak pakai gula. Sama ketika itu minumnya juga mesen lagi. Ketika itu mesennya 5 gelas cewek itu. Penuturan Mang Warno itu cewek itu mesen 5 gelas. Sudah aja. Akhirnya Mang Warno pun ketika itu ngobrol sebentar dengan cewek itu. Kalau yang itu namanya siapa? Nah, ketika si cewek itu menyebutkan nama dia, Mang Warno ini teringat dengan cerita security itu ya. Security si Ebeng sama si Dahlan yang pernah melihat sosok wanita di rel kereta ketika itu. Sama namanya dia juga. Namanya dia juga sama. Akhirnya berlalulah sosok wanita itu berlalu.
Dipikir-pikir gitu kan, ini cewek malam-malam kok berani amat gitu kan. Dibilang setan, kakinya nyentuh tanah katanya gitu. Ketika itu penglihatan Mang Warno, si dia ini nyentuh tanah lah. Dibilang manusia, nggak akan ada cewek yang berani malam-malam di hutan katanya. Cantik lagi gitu ketika itu. Sudahlah, kejadian itu berlalu. Keesokan harinya Mang Warno pun biasa ya kedatangan para pelanggan yang membeli kopi, yang membeli rokok, yang makan mie di warungnya Mang Warno itu. Dan seperti biasa Mang Warno pun selalu mendengarkan cerita-cerita orang yang makan atau ngopi di warungnya itu gitu. Yang dimana ketika itu Mang Warno mendengarkan sebuah cerita dari pekerja yang ada di mes itu. Ada beberapa pekerja, Mang Warno tidak tahu namanya siapa. Ada 5-6 orang lah lagi nimbrung ngobrol masalah setan. Jadi kelima orang pekerja itu ketika itu lagi bekerja, entah bekerja apalah ketika itu ya. Waktunya jam 8 malaman ketika itu. Masih lumayan cukup sore. Tapi ketika itu di sana itu jam 8 malam juga udah sepi. 5 orang itu di mes itu lagi pada ngerokok gitu. Mereka melihat sosok kakek-kakek ketika itu di luar mes itu lumayan agak jauh dari mereka, kurang lebih 10 meteran, lagi nyangkul. Lagi nyangkul cekruk, cekruk, cekruk. Akhirnya yang 5 orang itu, satu di antara 5 orang itu mengasih tahu temennya, "Lu lihat gak tuh kakek-kakek di depan tuh lagi nyangkul." "Mana?" "Oh iya." "Ngapain dia kesini-sini?" Kan nggak boleh gitu ya. Jadi masyarakat itu nggak boleh masuk ke mes gitu. Masuk ke mes para pekerja nggak boleh. Akhirnya dihampiri lah oleh mereka itu, dihampiri kakek-kakek yang lagi nyangkul itu. Yang dimana ketika itu pas ditegur, "Kek, lagi ngapain kek di sini? Nyangkul malam-malam." "Kakek nggak boleh di sini," katanya. "Nggak boleh berada di sini kakek itu." Dan ketika kakek itu menampakkan wajahnya melirik ke mereka, itu wajahnya sangat seram sekali katanya. Ini wajahnya penuh darah, mukanya pucat. Kakek-kakek itu nyengir gitu, giginya itu hitam semua ketika itu penuturan si 5 pekerja itu. Akhirnya pada terbirit-birit lah lari ketika itu si pekerja itu. Ya mungkin itu sosok si Rohim gitu. Jadi kalau kita nanti di endingnya itu sosok si Rohim, si kakek-kakek itu, si kakek Rohim yang mendatangi si Dahlan sama si Kiki yang ada di pos ronda. Nah, dari cerita-cerita pekerja di mes itu sering terjadi gangguan. Ada dari pekerja lagi, ada cerita dari pekerja lagi menurut penuturan Mang Warno ini, ada sosok anak kecil yang sering menampakkan wujudnya. Jadi anak kecil itu pucat pasi, mukanya itu pucat gitu. Yang dimana ketika itu ada seorang pekerja yang mau ke toilet di mes itu, ketika dia sampai ke pintu toilet itu tertutup ya, pintu toiletnya tertutup. Hanya diketok-ketok karena lama tidak dibuka. Hanya pintu toilet itu terbuka dan alangkah kagetnya si pekerja itu pas terbuka itu melihat sosok anak kecil yang bermuka pucat, langsung menyeringai, langsung nyengir gini aja gitu kan. Nggak pakai baju, cuman pakai celana doang. Wajahnya pucat ketika itu. Sontak si pekerja itu pun lari. Intinya banyaklah kejadian-kejadian yang dialami oleh masyarakat, oleh warga, maupun pekerja, maupun security yang ada di lokasi tersebut. Semenjak dipindahkannya makam umum yang ada di desa itu. Kayak gitu. Nah, jadi endingnya itu dari cerita Mang Warno ini, endingnya ini kayak gini. Endingnya
Jadi ketika itu Mang Warno pun kembali bertemu dengan si Diah itu ya, si Diah. Biasa pada malam hari Mang Warno ini lagi ngopi lah di warungnya, lagi ngopi, udah nggak ada pembeli. Kembali dia melihat wanita yang berbaju putih ini datang menghampiri Mang Warno ini, duduk aja di warungnya ketika. Sama ketika itu wanita itu mesin kopi hitam tanpa gula. Nah, ketika wanita itu sedang duduk dan kopi itu sudah ada di mejanya, biasa Mang Warno masuk ke warung ketika itu. Nah, ketika Mang Warno itu hendak masuk ke warung, dilarang oleh wanita itu. "Pak, bisa ngobrol dulu nggak sebentar?" kata si wanita itu. "Ngobrol apa teh?" "Ya ngobrol aja, duduk aja kan." Mang Warno itu di sana duduk. Setelah Mang Warno duduk, wanita itu pun meminta satu permintaan kepada Mang Warno, yang dimana menurut penuturan Mang Warno permintaan itu agak aneh. "Bapak bisa nggak memindahkan rumah saya?" "Emang rumah Neng di mana?" kata Mang Warno ketika itu. "Rumah saya di sana." Jadi wanita itu nunjuk ke mes para pekerja. "Rumah saya di sana." Pikir Mang Warno, rumahnya itu di desa yang di belakang mes itu ada desa, lumayan cukup jauh. Pikirnya di sana. "Maksud Neng gimana?" katanya. "Ya rumah saya di sana. Ada 3 rumah lagi yang belum pindah di sana itu." Bentar dulu. "Amang tengah arti ya Neng." "Amang gak ngerti. Maksudnya apa, bisa diperjelas gak?" Si wanita itu cuman senyum. Dan ketika itu langsung meneguk air kopinya yang masih panas itu ya, meneguk. "Pak, mesin kopi lagi, 1 gelas lagi," kata sosok wanita itu. Akhirnya Mang Warno pun masuk lagi ke warungnya untuk membikinkan kopi. Ketika Mang Warno hendak masuk ke warung, si wanita yang mengaku bernama Diah itu sudah berada dalam warung. Tapi posisinya ini membelakangi Mang Warno. "Lah, Neng kapan ada di sini? Kapan kesininya?" kata Mang Warno ketika itu. Dan ketika sosok wanita yang bernama Diah itu menengok, memalingkan mukanya, alangkah kagetnya Mang Warno ketika itu muka si Diah yang tadinya cantik ini berubah jadi menyeramkan. Bola matanya hitam semua penuturannya. Rambutnya ini perlahan jadi mengembang, jadi panjang ke sini. Ini kuku-kukunya panjang ketika itu penuturan Mang Warno. Si Diah itu langsung ketawa-ketawa. Intinya si Diah itu kuntilanak lah, kata Mang Warno ketika. Mang Warno pun ketika itu sontak meninggalkan warungnya, ngibrit lah. Akhirnya Mang Warno itu ketika sedang lari itu bertemulah dengan si Ebeng sama si Dahlan, security tadi. Diceritakanlah oleh Mang Warno ketika itu, diceritakan kepada si Ebeng, "Mang, ngapain lu lari-lari malam-malam?" Diceritakanlah kejadiannya. Dan si Ebeng sama si Dahlan pun tertawa-tawa ketika itu. "Iya Mang, sama Mang. Gue juga pernah mengalami," kata. "Pernah mengalami apa?" Diceritakanlah ketika itu. Jadi Ebeng sama Dahlan ini sama ya. Lagi patroli di rel kereta api itu, dia itu melihat di pinggir rel kereta ini ada sosok wanita yang memakai baju putih. "Wah itu si dia," kata si Ebeng ini ke si Dahlan. Dihampirilah kita gitu. "Neng, belum pulang?" Tapi pas wanita itu memalingkan mukanya menghadap ke si Ebeng sama si Dahlan ini,
Wanita itu penampilannya sama kayak si Diah yang dilihat oleh Mang Warno. Mukanya menyeramkan, kukunya panjang-panjang sambil tertawa kata. Matanya itu hitam semua kata. Sontak si Ebeng sama si Dahlan pun pada lari lah. Dan ketika bertemu dengan Mang Warno ketika itu, Ebeng pun ketawa-ketawa ya. Haha, kirain cuman gue aja yang digangguin, ternyata Mang Warno juga digangguin Mang katanya. Udahlah ketika itu Mang Warno pun pergi ke rumahnya. Warungnya itu nggak ditutup ya, malam itu nggak ditutup, tapi nggak ada yang ngejagain warungnya itu. Sudahlah kejadian tersebut berlalu. Dan penuturan Mang Warno ketika itu, Mang Warno itu sering didatangi oleh sosok dia itu. Tapi semenjak kejadian itu, Mang Warno ini membawa temennya ya, kalau jaga warung pada malam hari ketika itu. Suka ditemenin oleh temennya ya, satu orang kalau enggak dua orang. Jadi dia itu berdua kalau enggak bertiga di warungnya itu. Hanya seringlah kejadian yang dialami oleh warga, pekerja maupun security yang berada di pekerjaan itu. Sampai pada akhirnya Mang Warno ini curhat ke seorang yang bisa lah, anggap ustadz lah. Contoh aja Ustadz Danu misalnya, ini contoh aja lah. Mendatangi Ustadz diceritakan lah ketika itu. Ustadz pun main ke warungnya Mang Warno, akhirnya diceritakan lah kejadian yang menimpa Mang Warno itu. Dan ketika itu disusul juga dengan cerita-cerita yang dialami oleh para pekerja dan security terhadap gangguan-gangguan yang dialami oleh sosok kakek-kakek yang sedang mencangkul gitu, yang mukanya menyeramkan. Dan sosok intinya Mang Warno ini menceritakan kepada Ustadz Danu ini, sosok dia ini pernah ngomong ke saya ini, tolong pindahkan rumah saya ada di sana katanya. Di sana ada 3 rumah lagi yang belum pindah katanya. Nah, ketika Mang Warno ini bercerita kepada Ustadz Danu ini, Ustadz Danu ini langsung ngeh. Karena apa, Lucky Lovers? Karena mes para pekerjaan itu tadinya itu adalah makam umum yang dipindah itu ya, makam umum yang dipindahkan ketika itu. Akhirnya Ustadz Danu pun feeling saya ini ada makam nih, ada makam yang belum dipindahkan, dari tempat tersebut. Akhirnya sontak lah Ustadz Danu ini dan Mang Warno ini lapor ke RT, ke RW, ke lurah. Yang pada akhirnya ketika itu dilakukanlah pencarian ya oleh masyarakat, oleh Ustadz Danu, dibantu dengan apa sih ya, kekuatan Ustadz Danu lah, mata batinnya lah kayak gitu. Akhirnya ditemukanlah di tempat mes para pekerja ini, di halaman belakang ada satu makam, di halaman depan ini ada satu, dan di pinggir ada satu, yang dimana makam tersebut udah rata dengan tanah, udah rata aja. Dan akhirnya ada satu warga yang menemukan tiga patok makam yang dimana 3 patok makam ini tertuliskan nama, yang satu bernama Diah, yang satu itu Rohim, yang satu Dani gitu. Dani itu masih kecil ya, anak kecil lah, kira-kira SD gitu kan. Dan Diah itu kurang lebih berumur 30 tahunan lah ya, sama kayak sosoknya Diah yang suka ngedatangi Mang Warno itu. Terus sama Rohim, kalau Rohim udah cukup tua ketika itu, kakek-kakek. Dilihat dari patok makam yang ditemukan oleh warga itu. Akhirnya ditemukanlah 3 buah makam tersebut. Akhirnya makam itu dibongkar, dan ternyata benar ya, di sana itu ada tengkorak-tengkorak lah, ada tengkorak-tengkorak manusia
Yang disinyalir itu adalah tengkoraknya dia, Rohim dan Dani, sesuai dengan patok makam yang ditemukan oleh warga itu. Patoknya juga udah rusak, udah buluk lah kayak gitu. Tapi namanya masih terbaca ketika itu. Akhirnya 3 makam itu dipindah ke tempat pekuburan yang baru ya, makam yang baru. Akhirnya setelah dipindahkannya 3 makam tersebut, menurut penuturan Mang Warno ini tidak ada lagi ya gangguan-gangguan kepada para pekerja, kepada warga sekitar, kepada security gitu ya, yang ada di daerah itu gitu. Kayak gitu Lucky Lovers ya. Dan kejadian terakhir yang dialami oleh Mang Warno ini setelah pemindahan ketiga makam itu, Mang Warno ini sempat didatangi lagi oleh sosok dia itu pada malam-malam. Yang dimana ketika itu Mang Warno biasanya lagi nongkrong di depan warungnya ini, lagi ngopi gitu ya. Melihat lagi sosok dia ketika itu. Jalan dari ujung jalan utama, jalan-jalan mendekat ke Mang Warno. Akhirnya dia itu menghampiri Mang Warno, duduk, pesan kopi. Biasa kopi hitam tanpa gula. Duduk, yang dimana ketika itu dia pun mengucapkan terima kasih kepada Mang Warno. Pak, terima kasih ya. Sekarang rumah saya sudah pindah, katanya. Sambil senyum ketika itu dia itu. Iya neng. Tapi neng bungketan tong serem sok. Oh, amang mah neng jajan di warung ieu sok. Buat ngopi sok. Geus teu kudu mayar neng. Tapi neng bungketan tong serem nya. Kata Mang Warno ketika itu kayak gitu. Jadi intinya mah ya udah neng, iya nggak apa-apa. Sekarang mah amang tahu neng itu siapa gitu. Neng boleh datang ke sini, ngopi di sini, jajan di sini, gak apa-apa, boleh, mau kapan aja. Tapi neng jangan menampakkan wajah yang serem, kata Mang Warno itu kayak gitu ketika itu. Dan ketika itu sosok dia itu cuman senyum, langsung mau bayar ya, mau bayar kopinya itu. Biasa ya kopinya diminum sekaligus itu ya, diminum sekaligus, lagi panas-panasnya langsung diminum. Ketika mau bayar ditolaklah oleh Mang Warno ketika itu. Ditolak oleh Mang Warno. Udah neng, gratis neng. Akhirnya sosok dia itu pun pergi dari warungnya Mang Warno, jalan itu. Dan sebelum pamitan juga dia mengucapkan terima kasih lagi ya, Pak. Nuhun ya, nuhun. Pak, nuhun ya, nuhun. Terima kasih katanya. Ya neng, sama-sama neng, sama-sama katanya. Pergilah ketika itu. Dan semenjak itulah Mang Warno ini baru sadar bahwa si dia ini bukan orang. Si dia ini bukan orang. Mungkin gitu ceritanya Lucky Lovers ya. Ya ceritanya ini tidak begitu serem juga lah ya, tapi asik lah untuk diceritakan Lucky Lovers ya. Ya mungkin kalau Lucky Lovers ada yang mau bertanya, sebenarnya itu siapa gitu kan? Itu siapa gitu? Kan orang yang udah mati mah tidak bisa hidup lagi gitu kan. Si ruhnya itu sudah di alam kubur. Si ruhnya itu sudah ada di alam kubur. Kalau ada yang mengalami kejadian-kejadian kayak gitu, sebenarnya sosok itu siapa? Sosok aslinya si dia atau siapa? Banyak yang berbeda pendapat sih Lucky Lovers. Ada yang berpendapat itu sosok Qorin, sosok jin Qorin. Jadi setiap orang itu mempunyai pendamping atau Qorin, jin pendamping. Ada juga yang berpendapat bahwa kalau ada sosok-sosok kayak gitu, mungkin itu bukan Qorin tapi jin yang baik, jin muslim gitu ya, yang mau memberikan petunjuk atau memberikan informasi bahwa itu loh ada 3 makam lagi loh yang belum kepindahin kayak gitu. Tapi biasanya kalau jin-jin itu memberikan informasi itu ambigu ya, tidak jelas gitu. Ya wallahu alam sih ya, Lucky Lovers, wallahu alam. Ya mungkin gitu aja Lucky Lovers ceritanya ya. Pada video kali ini mudah-mudahan menghibur Lucky Lovers ya. Ya terima kasih bagi para Lucky Lovers semua yang sudah menonton video ini sampai selesai.
Dan tidak lupa juga saya mendoakan kepada Lucky Lovers semua, Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wa dakala sadaqal kalamana wa di usmawati wal ard yul jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum. Mudah-mudahan Lucky Lovers semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah. Yang belum punya jodoh ya mudah-mudahan lah ya dipertemukan jodohnya. Yang sudah punya jodoh mudah-mudahan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang mudah-mudahan diberikan rezeki lah oleh Allah ya, supaya utangnya itu mudah atau cepat terbayar ya. Dan yang punya piutang mudah-mudahan orang yang berutang kepada Lucky Lovers semua ini dibukakan hatinya untuk cepat membayar hutang kepada Lucky Lovers semua ya. Dan tidak lupa juga yang paling utama, mudah-mudahan Lucky Lovers juga saya ya dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir gitu ya, dan mendapatkan syafaat darinya. Mungkin gitu aja Lucky Lovers pada video kali ini. Akhirul kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.